Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Moses Romulus Simangunsong dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23011. Di sini saya akan mempresentasikan proyek Daspro saya. Jadi di proyek Daspro ini tujuan presentasinya itu yaitu yang pertama untuk menjelaskan logika dan alur programnya. Yang kedua itu untuk menjelaskan kode dari aplikasi katalog baju tersebut. Yang ketiga menjelaskan fungsi dan fitur aplikasinya. Yang keempat mendemonstrasikan implementasinya dalam aplikasi. Kita masuk ke flowchartnya. Ini adalah flowchart dari aplikasi tersebut. Jadi ketika kita memulai program aplikasi tersebut, maka si aplikasi akan menampilkan total pemasukan dan katalog baju. Lalu di samping itu si aplikasi juga akan menampilkan pilihan menu. Pilihan menunya itu yang pertama itu untuk tambah katalog, yang kedua itu untuk baju dijual, yang ketiga itu untuk X itu untuk keluar dari aplikasi. Dan juga ada kondisi ketika inputannya tidak valid. Misalnya ketika di pilihan menu kita menginput angka 3, padahal angka 3 tidak ada dalam menu, maka si aplikasi akan kembali untuk menampilkan total pemasukan dan katalog baju. Kita masuk ke kondisi yang pertama yaitu untuk menambah katalog. Jadi ketika kita menambah katalog, ada kondisi kita untuk batal menambahkan katalognya. Jadi kalau kita menekan X, maka si aplikasi akan batal untuk menambah katalog. Lalu si aplikasi akan mengulang ke menampilkan total pemasukan dan katalog baju. Lalu ketika kita setuju untuk menambah katalog baju, maka kita tinggal memasukkan brand bajunya, model bajunya, ukuran bajunya, warna bajunya, harga baju, stok baju. Lalu si aplikasi juga akan melakukan pengecekan terhadap katalog baju yang baru saja dimasukkan. Jadi aplikasi ini akan mengecek apakah katalog yang baru dimasukkan itu sudah ada sebelumnya atau tidak. Jadi kalau sudah ada sebelumnya, maka si aplikasi akan memperbarui harga dan stok katalog baju. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita memiliki 5 baju, lalu kita menambah 5 lagi, maka stok baju kita ada 5. Lalu kalau harga baju kita sebelumnya itu misalnya $50 dan kita menambahkan yang baru $70, maka si aplikasi akan mengupdate bahwa harga barang tersebut adalah $70. Tetapi jika tidak, maka si aplikasi akan memberi notifikasi sukses menambah katalog baju. Lalu akan kembali lagi ke menu, yaitu menampilkan total pemasukan dan katalog baju, lalu pilihan menunya. Lalu kita ke pilihan menu yang kedua, yaitu pilihan menu ketika kita ingin menjual baju. Kita tinggal menekan angka 2, lalu kita memasukkan nomor katalog. Ada 3 kondisi, yaitu kondisi pertama kalau kita batal untuk menjual bajunya, maka si fungsi akan kembali ke awal, ke sini. Si aplikasi akan kembali ke awal, yaitu ke sini. Lalu ketika inputannya valid, contohnya itu seperti ketika kita cuma memiliki dua buah katalog baju, tapi kita ingin menjual katalog nomor 3, maka si inputannya itu valid. Maka si aplikasi akan memberikan notifikasi katalog baju dengan posisi yang kita ketiga tersebut tidak tersedia, maka dia akan kembali ke awal lagi dan akan menampilkan pilihan menunya. Lalu kalau kita memasukkan nomor katalog yang benar, ketika kita ingin menjual bajunya, si aplikasi akan menampilkan detail baju yang tersedia. Lalu kita memasukkan jumlah baju yang ingin dijual. Lalu ada 3 kondisi ketika jumlah baju ini ingin dijual, yaitu kondisi pertama ketika kita memasukkan kurang dari 0, kurang atau sama dengan 0, yaitu kita ingin menjual baju sebanyak minus. Otomatis itu adalah sesuatu yang tidak bisa, maka si aplikasi akan kembali ke awal. Lalu ketika jumlah yang ingin dijual itu lebih besar dari stok yang tersedia, maka si aplikasi akan menampilkan pesan gagal menjual baju, stok tersedia tidak mencukupi jumlah yang ingin dijual.
lalu si aplikasi akan kembali ke menu awal tadi. Lalu ketika kondisi jumlah baju yang dijual itu berada di range yang benar atau berada di jumlah baju yang ada stoknya, maka si aplikasi akan mengurangi stok sesuai dengan jumlah yang dijual, lalu menampilkan pesan berhasil menjual baju, pemasukan bertambah sebanyak berapa dolar kira-kira yang didapatkan ketika menjual baju tersebut. Lalu si aplikasi juga akan mengupdate pendapatan dan stok baju. Lalu ketika sudah update pendapatan dan stok baju, si aplikasi akan kembali ke awal, yaitu untuk menampilkan total pemasukan dan katalog baju. Lalu ketika inputan tidak valid ini akan terus berulang. Jadi kalau kita terus memasukkan 3, maka loopnya ini tidak akan berhenti sampai kita memasukkan X untuk keluar dari aplikasi. Jadi ada kondisi ketika kita menekan X kecil atau X besar, jadi si fungsi akan keluar dari aplikasi. Baiklah, sekian flowchart dari aplikasi tersebut. Marilah kita masuk ke code-nya. Marilah kita masuk ke code-nya. Jadi di code untuk membangun aplikasi ini saya menggunakan 3 buah library dasar, yaitu include stdio.h, include string.h, include stdlib.h. Jadi ini adalah library dasar yang saya gunakan dalam membangun aplikasi tersebut. Lalu yang selanjutnya itu ada pendefinisian struct. Jadi kita melakukan pendefinisian struct yang bernama, jadi struct-nya ini namanya katalog pakaian. Jadi struct-nya ini terdiri dari tipenya ini untuk tipe si baju, merek, ukuran, warna, harga, dan stok bajunya. Lalu ini adalah gambaran dari code-nya. Lalu yang selanjutnya itu ada ini double total pendapatan. Jadi disinilah kita menyimpan total pendapatan kita yang dideklarasikan sebagai 0 di luar, karena total pendapatan kita di awal itu adalah 0. Lalu yang selanjutnya itu ada pendefinisian 4 buah fungsi. Yang pertama itu fungsi tampilkan pendapatan. Jadi si fungsi tampilkan pendapatan ini digunakan untuk menampilkan total pendapatan yang telah dihasilkan dari penjualan pakaian kita sebelumnya. Jadi kalau kita menjual pakaian, maka si fungsi inilah yang akan bertanggung jawab dalam menampilkan pendapatan kita sesudah kita menjual pakaian. Lalu yang selanjutnya tampilkan katalog. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan daftar pakaian yang ada dalam katalog. Jadi fungsi ini bertanggung jawab dalam menampilkan kepada kita daftar-daftar katalog yang masih kita punyai. Jadi kalau kita sudah menjual baju, lalu katalognya itu udah habis, bajunya itu udah habis, maka si tampilkan katalog ini akan otomatis menampilkan katalog yang masih ada. Jadi yang habis itu sudah tidak nampak lagi. Lalu yang selanjutnya itu fungsi untuk tambah katalog. Fungsi ini digunakan untuk menambah item pakaian baru ke dalam katalog. Jadi si fungsi inilah yang bertanggung jawab dalam menambah katalog atau menambah item pakaian baru ke dalam katalog kita. Lalu yang selanjutnya itu fungsi jual pakaian. Jadi fungsi jual pakaian ini digunakan untuk menjual item pakaian dari katalog dan memperbarui stok serta total pendapatan kita. Jadi fungsi inilah yang bertanggung jawab untuk melakukan penjualan pakaian, lalu bertanggung jawab juga untuk memperbarui stok serta total pendapatan kita setelah melakukan penjualan. Selanjutnya itu kita masuk ke fungsi utamanya, yaitu integer main. Integer main ini di sini ada sebuah pendefinisian sebuah array. Jadi array-nya inilah yang menyimpan katalog kita. Jadi batasnya itu 100. Jadi kalau kita ingin menambah katalog, batas katalog yang kita miliki itu cuma 100. Lalu di sini ada integer jumlah. Integer jumlah ini adalah variabel yang menyimpan jumlah item dalam katalog. Dalam hal ini diinisialisasi dengan jumlah katalog sebanyak 0 sebagai awal. Jadi jumlah katalog kita itu diinisialisasi sebanyak 0 di awal. Jadi kita hanya memiliki 0 katalog sebagai permulaan di awal. Lalu yang selanjutnya itu
ada cara pilihan. Cara pilihan ini adalah variabel yang menyimpan inputan pengguna. Jadi kalau si pilihan inilah yang bertanggung jawab untuk menyimpan inputan si penggunanya nanti. Jadi kalau kita misalnya untuk memasukkan ini tadi yang di sini untuk baju dijual, untuk X, untuk tambah katalog, lalu untuk inputan tidak valid dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya itu ada sebuah do while atau perulangan. Di sini ada tampilkan pendapatan. Jadi si tampilkan pendapatan ini memanggil fungsi untuk menampilkan total pendapatan dari penjualan. Jadi ini adalah memanggil fungsi untuk menampilkan total pendapatan dari penjualan kita. Lalu yang selanjutnya itu tampilkan katalog, memanggil fungsi untuk menampilkan daftar pakaian dalam katalog kita. Lalu di sini ada juga menu, lalu tambah katalog, baju dijual dan keluar. Inilah yang sebagai menunya tadi. Lalu itu akan di print. Lalu ada juga scan F. Scan F ini untuk membaca inputan dari penggunanya. Jadi ketika kita melakukan input pada menu ini, maka si scan F inilah yang menyimpan inputannya itu. Selanjutnya itu ada switch case untuk pilihan pengguna. Jadi ada case yang pertama atau ketika kita memasukkan angka 1 yaitu case 1, maka si case 1 ini untuk menu pilihan 1 yaitu menambah katalog. Jadi inilah yang berfungsi untuk menambah katalog. Yang kedua itu untuk menjual item dari katalog. Lalu yang X untuk keluar dari aplikasi. Di sini pengguna dapat menekan X besar maupun X yang kecil. Jadi si pengguna kalau memasukkan X yang besar maupun X yang kecil itu sama saja untuk menutup aplikasi. Lalu default adalah kondisi ketika pengguna memasukkan pilihan yang tidak valid. Itulah pilihan yang tidak valid tadi, maksud saya ini inputan tidak valid, yaitu ketika kita memasukkan 3 atau 4 atau seterusnya. Selanjutnya itu ada di sini ada while. Inilah yang akan memutus perulangan tersebut. Jadi kalau selagi kita tidak menekan X, maka ini akan berulang-ulang terus. Maka si fungsi akan selalu menyuguhkan pada kita menu untuk menambah katalog, menjual pakaian ataupun untuk keluar dari aplikasinya. Jadi kalau kita ingin keluar dari aplikasi, maka kita tinggal memasukkan X. Lalu di sini ada supaya lebih jelas, ini adalah pendefinisian 4 fungsi tadi. Lalu ini fungsi utamanya. Lalu ini yang tadi do while-nya itu. Lalu ini case-nya itu. Lalu di sini ada fungsi void, tampilkan pendapatan. Lalu printf, total pemasukan. Jadi ini adalah fungsi untuk menampilkan pendapatan yang disimpan dalam variabel total pendapatan. Jadi si variabel total pendapatan inilah yang menampilkan pendapatan yang disimpan dalam aplikasi kita. Yang selanjutnya itu ada fungsi tampilkan katalog. Jadi fungsi ini bertujuan untuk mencetak daftar katalog pakaian ke layar, termasuk merek, tipe, warna, ukuran, harga, dan jumlah stok untuk setiap item katalog. Jadi si fungsi inilah yang bertanggung jawab dalam menampilkan katalog yang tersedia. Jadi kalau katalog kita itu di sini juga pengecekan kondisi. Kalau katalog kita itu masih 0, maka si fungsi akan mencetak belum ada daftar baju katalog yang tersedia. Tapi kalau si fungsi sudah ada, si fungsi mendeteksi bahwa kita sudah memiliki daftar katalog, maka si fungsi ini akan mencetak katalognya. Lalu yang selanjutnya itu fungsi tambah katalognya. Si void tambah katalog ini merupakan fungsi yang bertanggung jawab untuk meminta pengguna untuk memasukkan merek pakaian baru yang akan ditambahkan ke dalam katalog dengan opsi untuk membatalkan operasi jika pengguna memilih X atau X besar, X kecil atau X besar. Jadi si fungsi ini melakukan berguna untuk melakukan penambahan katalog. Jadi si fungsi akan mencetak menambah katalog baju,
Lalu brand X jika batal. Ini untuk menginput brand dari katalog yang ingin kita input yang baru. Lalu scan F ini untuk menyimpan atau mendeteksi inputan kita. Lalu di sini ada juga pengecekan kondisi ketika kita memasukkan 0, yaitu untuk ketika kita memasukkan mereknya, tapi mereknya itu adalah X, maka si fungsi akan otomatis membatalkan tambah katalognya. Lalu di sini ada di mana kita menyimpan si ininya atribut-atribut pakaiannya, yaitu tipenya, ukurannya, warnanya, harganya, dan stoknya. Lalu di sini ada perulangan. Di sini kita itu melakukan pengulangan pada inputan pengguna, apakah katalog yang ingin ditambahkan sudah ada atau tidak. Di sini kita akan melakukan pengecekan pada inputan pengguna, apakah katalog yang ingin ditambahkan sudah ada sebelumnya atau belum. Jadi jika ada, maka program akan melakukan update terhadap harga dan stok dari katalog yang baru ditambahkan dan akan memberikan notifikasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, terjadi duplikasi ini. Lalu yang selanjutnya itu fungsi ini adalah fungsi ketika kondisinya itu tidak ada katalog yang baru, yang ini terjadi duplikasi, tidak ada katalog yang tidak ada katalog yang duplikat, maka si fungsi akan mencetak sukses menambah katalog baju. Lalu yang selanjutnya itu ada fungsi jual pakaian. Jadi fungsi tersebut berguna untuk melakukan penjualan pakaian. Fungsi tersebut melakukan pengecekan terhadap inputan dari pengguna. Jika inputan adalah 0, maka fungsi penjualan dibatalkan. Jika inputan pengguna lebih besar dari jumlah katalog yang ada, maka fungsi akan memberikan notifikasi tindakan dibatalkan dan katalog baju dengan posisi ke %D tidak tersedia. Fungsi tersebut juga melakukan pengecekan terhadap inputan pengguna. Jika inputan berada di range yang tepat, maka program akan mengambil atribut dari katalog pada posisi indeks yang dipilih. Saya akan menjelaskannya bagaimana maksudnya itu. Jadi di sini ada integer index. Indeks ini untuk menyimpan masukan dari si penggunanya. Jadi kalau kita memasukkan 0, maka si fungsi akan batal untuk menjual pakaiannya. Ini dia. Jika indeksnya sama dengan 0, maka si fungsi akan membatalkan tindakannya. Lalu ada juga pengecekan kondisi. Ketika indeksnya itu lebih besar dari jumlah, maka tindakan dibatalkan. Katalog baju dengan posisi %D tidak tersedia. Lalu ini kondisi ketika suksesnya, ketika kita memilih tepat di range yang ada, maka si katalog akan berkurang 1. Katalog indeksnya kan indeks di bahasa C mulai dari 0, maka ini akan kurang 1. Lalu di sini ada pendefinisian sebuah integer juga, integer jumlah jual. Jadi integer jumlah jual ini disinilah jumlah berapa banyak jumlah baju yang ingin kita jual. Lalu di scan F lah menggunakan scan F-nya, lalu ini ada %D, lalu jumlah jual. Lalu di sini juga ada pengecekan kondisi, di mana ketika jumlah yang ingin kita jual itu kurang dari 0, masa kita ingin menjual minus, kan itu tidak mungkin, maka si fungsi akan gagal untuk melakukan penjualan, maka si fungsi akan memberikan notifikasi gagal menjual baju, jumlah penjualan barang minimal 1. Jadi kita itu minimal menjual barang itu 1. Lalu ini kondisi ketika yang ingin kita jual itu lebih banyak, lebih besar daripada stok yang tersedia. Lalu ini ketika berhasil, maka si ini akan mengakses stok baju pada indeks yang dipilih dan mengurangi stok katalog sesuai jumlah jual. Jadi si fungsi akan mengakses stok baju pada
berapa banyak yang dipilih, lalu si fungsi akan mengurangi stok katalog sesuai dengan berapa banyak yang kita jual. Lalu ini ada juga pengecekan kondisi ketika katalog yang kita jual itu stoknya sudah habis karena kita jual, maka si fungsi akan menghapus katalog jika stoknya habis. Kode tersebut melakukan pengecekan terhadap jumlah kain yang dijual oleh pengguna. Jika penjual ingin menjual kurang dari 0, maka fungsi akan muncul. Itulah yang saya jelaskan tadi. Dan juga kau juga melakukan penghapusan pada katalog jika katalog yang dijual stoknya sudah habis. Baiklah, mari kita melakukan demo aplikasi. GCC min O. Misalnya kita masukkan aplikasi, lalu kita mengcopy ininya F2 untuk A, C, lalu C. Lalu kita memanggilnya dengan aplikasi. Kita coba untuk menambahkan katalog dengan menekan nomor 1. Lalu brand Gucci misalnya, lalu modelnya GG Modern misalnya, lalu ukurannya ukuran L, warna merah, harganya mungkin 600, stoknya mungkin kita buat 5, maka katalog kita bertambah 1. Lalu kita tambah katalog, brandnya sama yaitu Gucci, lalu modelnya itu GG Modern, lalu ukurannya itu sama L, lalu warnanya itu juga sama merah. Saya salah ketik, mungkin jadi akan bertambah 1, lalu harganya itu misalnya 799, lalu stoknya itu 5. Nah jadi 2 karena saya salah tadi memasukkan warnanya, jadi itu beda. Kita coba saja ketika warnanya sama, kita masukkan brandnya misalnya Gucci, lalu modelnya GG Modern, lalu ukurannya L, warnanya merah, lalu harganya misalnya 689, lalu stoknya misalnya 4, berarti stoknya itu 9, yaitu 5 tambah 4 tadi. Lalu kita coba ingin menjual baju, maka kita memasukkan nomor 2, lalu kita memilih katalognya nomor 1, lalu jumlah yang ingin kita jual misalnya 9, maka bajunya itu udah terjual semua, maka itu akan hilang. Lalu inilah total pendapatan kita dari penjualan baju tersebut. Lalu yang terakhir kita mencoba untuk X, yaitu keluar dari aplikasinya. Baiklah, sekian presentasi dari saya, Pak. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih, Pak.